Halo, saya Alicia Chandra dari 11 Tel 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyambungan kabel fiber optik dalam rangka ujian praktek kelas 11. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fiber optik, komponen fiber optik, tata cara pemasangan, serta kelebihan dan kekurangan dari fiber optik. Yang pertama, pengertian. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah sejenis kabel atau saluran transmisi yang terbuat dari kaca yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Sumber cahayanya sendiri berasal dari LED atau laser. Kabel ini berdiameter 120 mikrometer. Hal apa yang harus membuat kita memilih fiber optik? Sebetulnya karena cahaya di dalamnya tidak akan keluar, dan hal tersebut disebabkan oleh indeks bias kaca yang lebih besar daripada indeks bias udara, karena laser memiliki spektrum yang sangat kecil. Fiber optik juga tidak memiliki arus listrik, sehingga mendukung kecepatan pengiriman data. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan telekomunikasi sering menggunakannya. Berikut ini adalah jenis-jenis dari kabel fiber optik. Yang pertama, single mode. Apa itu single mode? Single mode adalah kabel optik yang memiliki transmisi tunggal, yaitu penyebaran cahayanya hanya melewati satu inti. Bagian inti tersebut memiliki diameter yang sangat kecil, yaitu 9 mikrometer. Yang kedua, multimode. Apa itu multimode? Multimode ini adalah kabel yang memiliki transmisi yang sangat banyak, sehingga penyebaran cahayanya menyebarkan data dari satu waktu. Inti kabel pun lebih besar, yaitu berukuran 625 mikrometer. Contoh dari multimode ini yaitu aerial kabel, tight buffer, dan simplex kabel. Selanjutnya adalah komponen dari fiber optik. Yang pertama ada core. Core adalah bagian inti yang terbuat dari bahan kaca sebagai tempat berlangsungnya perambatan cahaya. Yang kedua ada cladding. Bagian pelindung yang menyelimuti core sebagai pemandu gelombang yang merefleksikan cahaya agar tembus kembali ke core. Yang ketiga ada coating, yaitu mantel dari serat optik sebagai pelindung gangguan fisik yang mungkin terjadi, seperti lengkungan dari kabel optik dan kelembapan udara dalam kabel. Yang keempat, ada strand member atau outer jacket, yaitu bagian terluar dari fiber optik yang melindungi gangguan fisik secara langsung. Selanjutnya yang ketiga, tata cara pemasangan fiber optik. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, tang pengupas, yang kedua splicer, yang ketiga fiber cleaver, yang keempat alkohol dan tisu, yang kelima laser fiber optik, dan ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, langkah-langkah penyambungan fiber optik. Yang pertama, kupas kabel dengan menggunakan tang pengupas. Panjang kupasan disesuaikan dengan jenis penyambungan yang akan dipakai. Yang kedua, ambil salah satu ujung serat optik, kemudian kupas pelindung serat optik dengan fiber stripper. Yang ketiga, bersihkan ujung serat optik dengan menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan alkohol. Langkah berikutnya yang keempat, potong ujung serat optik dengan menggunakan fiber cutter atau fiber cleaver. Kemudian, periksa hasil pemotongan tersebut dengan menggunakan mikroskop. Yang kelima, persiapkan fusion splicer. Jika penyambungan berhasil, maka periksa redamannya. Redamannya maksimal adalah 0,2 dB per splice. Namun, jika hasilnya melebihi batas, penyambungan dapat diulangi kembali. Berikut ini adalah contoh dari hasil pemotongan dan pembersihan kabel fiber optik yang baik dan yang tidak baik. Hasil dari pembersihan dan pemotongan ini pun akan mempengaruhi efisiensi fiber optik yang akan digunakan. Langkah berikutnya, jika penyambungan berhasil, letakkan protection sleeve yang dimasukkan ke bagian yang disambung, lalu panaskan dengan heater. Yang ketujuh, jika sudah selesai, ambil fiber optik dan proses splicing selesai. Pengatasannya menggunakan laser fiber optik. Masukkan kabel ke laser, lalu nyalakan laser tersebut, dan bila cahaya tembus sampai ujung kabel fiber optik, maka proses splicing tersebut dikatakan berhasil. Yang keempat, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari fiber optik. Berikut ini adalah kelebihannya. Yang pertama, fiber optik memiliki kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik dan gelombang radio. Yang kedua, fiber optik memiliki tingkat keamanan tinggi. Yang ketiga, bahan dari fiber optik sendiri merupakan bahan non-penghantar, sehingga tidak ada tenaga listrik ataupun percikan api. Yang keempat, kecepatan fiber optik dalam menghantarkan data jarak jauh tanpa penguat sinyal. Yang kelima, fiber optik berukuran kecil sehingga fleksibel dapat ditempatkan di berbagai medan area. Yang keenam, fiber optik terbuat dari serat kaca sehingga tidak mudah berkarat. Berikutnya ada kekurangan dari fiber optik.
Yang pertama, proses instalasi cenderung rumit dan perawatan kabel cukup mahal. Yang kedua, tidak dapat diletakkan di belokan yang tajam karena cahaya tidak dapat bergerak sebagai penghantar sinyal. Yang ketiga, fiber optik harus memiliki sumber cahaya yang kuat sehingga penggunaannya efektif. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih.